Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini pembahasan kita yakni surat Al-An'am ayat 124, di mana di dalam Al-An'am ayat 124 Allah kemukakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ja'athum ayatun qalu lan nu'mina. Dan apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, qalu, mereka berkata, lan nu'mina hatta nu'ta mislama utiya Rasulullahi. Mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Sayusibul ladzina ajramu sagharun indallah. Orang-orang yang berdosa, sayusibul ladzina ajramu sagharun indallah. Nanti orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah. Wa azabun syadidun bima kanu yamkurun. Dan siksa, ditimpakan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat 124. Baiklah, hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan coba kaji penafsiran daripada ayat yang telah kita bacakan, bahwa Al-An'am 124 ayat ini diturunkan karena ada seorang pembesar Mekah bernama Al-Walid ibnul Mughirah yang berkata sebagai berikut, demi Allah, seandainya kenabian Muhammad itu benar, tentulah aku lebih berhak untuk diangkat sebagai nabi daripada Muhammad. Sebab aku lebih banyak mempunyai harta benda
dan keturunan. Itulah yang dikemukakan oleh salah satu pembesar Mekah yang bernama Al-Walid Ibnul Mughirah. Maka ayat ini kemudian turun. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan coba bahas melalui kitab Tafsir Jalalain. Di dalam Tafsir Jalalain dikemukakan wa idza ja'atuhum ay ahlal Makkah ayatun ala sidqi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila datang kepada mereka ayat, mereka di sini adalah penduduk Mekah. Dan apabila datang kepada penduduk Mekah tanda atau ayat atas kebenaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalu lan nu'mina bihi. Mereka berkata, tidaklah sekali-kali kami akan beriman dengan Muhammad hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullahi minar risalati wal wahyi ilaina li'annana aksaru malan wa akbaru sinan. Kami tidak akan beriman sampai kami didatangkan, sampai kami diberikan semisal apa yang diberikan kepada utusan-utusan Allah, yakni daripada risalah dan wahyu kepada kami. Li'annana aksaru malan wa akbaru sinan. Karena sesungguhnya, karena bahwasanya kami lebih banyak hartanya dan lebih tua umurnya. Jadi seperti tadi yang dikemukakan oleh Al-Walid Ibnu Mughirah, mempunyai harta yang lebih banyak dan keturunan yang lebih banyak. Kemudian qala ta'ala, Allah yang maha tinggi kemudian berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatihi bil jam'i wal ifradi wa haitsu maf'ulun bih li fi'lin dalla alaihi a'lamu ay ya'lamul mawadi as-salih liwad'iha fihi fayadu'uha wa haula'i laisu ahlal laha. Allah Ta'ala kemudian berfirman, Allah yang lebih mengetahui di mana dia akan menjadikan risalahnya. Risalati ini ada yang dibaca dengan jama', ada juga yang dibaca dengan mufrad. Jadi maksudnya adalah Allahu ya'lamul mawadi as-salih liwad'iha fihi fayadu'uha. Maksudnya adalah Allah lebih mengetahui tempat yang layak, tempat yang tepat untuk menempatkan risalahnya.
di dalam tempat tersebut. Fayadauha, maka kemudian Allah menempatkan risalah itu. Wa haula'i laisu ahlan laha, dan tidaklah mereka cocok. Mereka bukanlah ahli, tidak layak untuk mendapatkan risalah seperti Al-Walid Al-Mughirah. Jadi Allah Maha mengetahui di mana dia akan berikan risalah tersebut. Allah Maha mengetahui tempat yang layak. Yang layak menurut Allah di dalam Al-An'am 124 adalah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah orang yang tepat untuk menerima risalah, untuk menerima pangkat kenabian dan kerasulan. Orang boleh nggak suka dengan kanjeng Nabi, penduduk Mekah boleh tidak suka dengan kanjeng Nabi atas kerasulan tersebut, tapi Allah melihat kepada tempat yang tepat untuk menerima risalah, yaitu di kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayusibul ladina ajramu biqaulihim zalika sagharun dullun. Kelak nanti orang-orang yang berdosa akan ditimpakan kehinaan biqaulihim zalika, dengan sebab pernyataan mereka yang demikian itu, yang menyatakan bahwasanya yang cocok untuk menerima risalah dan kerasulan adalah saya, karena saya lebih kaya, karena saya lebih tua, karena saya lebih banyak keturunannya. Itulah orang yang berdosa, yang akan ditimpakan oleh Allah kehinaan indallahi, di sisi Allah. Wa ajabun syadidun, dan juga Allah timpakan kepadanya ajab yang keras, bima kanu yamkuruna, dengan sebab apa-apa yang adalah mereka membuat tipu daya. Dengan sebab mereka membuat tipu daya, Allah akan timpakan azab yang keras, dan juga Allah akan timpakan kehinaan. Ai bisa babi makrihib, dengan sebab tipu dayanya mereka. Itulah kira-kira tafsir Jalalain. Baiklah, kita akan coba lihat dari kitab tafsir yang lain berkaitan dengan Al-An'am ayat 124. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila datang ayat yang jelas daripada Al-Qur'an yang berisi tentang kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berisi pengetahuan dan petunjuk yang dibawa oleh beliau dari Tuhannya, mereka berkata, kami tidak mau percaya kepada Muhammad kecuali bila dia membawa mukjizat seperti yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, atau tongkatnya yang dapat membelah lautan, atau seperti mukjizat yang diberikan kepada Isa alaihissalam yang dapat menyembuhkan penyakit sopak dan menghidupkan orang mati. Itu pernyataan mereka, pernyataan orang-orang yang berdosa. Tuntutan mereka itu disebutkan pula dalam firman Allah, wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana laula unzila alainal malaikah au nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim
wa atau utuwan kabira. Ini tertuang di dalam Al-Furqan ayat 2. Berkata orang-orang yang tidak menanti-nanti pertemuannya dengan kami, yang enggan bertemu dengan Allah nanti, mereka berkata, mengapakah tidak diturunkan kepada kita malaikat? Atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira. Sungguhnya mereka memandang besar tentang diri mereka, dan mereka benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Seperti tadi tuh, Al-Walid ibn Mughirah merasa dirinya hebat, merasa dirinya besar, ya, sehingga dia menyatakan bahwa yang pantas menerima risalah itu adalah saya. Ya. Jadi sama persis dengan Al-Furqan ayat 21. Pada garis besarnya, mereka itu tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali jika dia menerima wahyu seperti rasul-rasul yang lain, rasul-rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, seperti Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan lain-lain. Allah membantah tuntutan-tuntutan mereka itu dan menyatakan bahwa hanya Allah lah yang lebih mengetahui kepada siapa dia menempatkan atau meletakkan tugas kerasulan. Tuntutan mereka seperti itu dijelaskan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulun minal qaryataini azim. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, Mekah dan Taif ini? Ahum yaksimuna rahmatar rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Jadi pertanyaan Allah nih. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu sehingga kamu dengan begitu sombongnya merasa diri kamu cocok menjadi seorang rasul, merasa diri kamu pas untuk menerima risalah? Apakah kamu yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kemudian kata Allah, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Allah yang menentukan dalam kehidupan dunia. Makanya kalau kita lihat, ada yang Allah beri kekayaan, ada Allah beri mereka pangkat, jabatan dan kekuasaan. Ada juga yang Allah berikan kepada mereka rasul, pangkat kenabian. Allah yang menentukan itu semua, bukan siapa. Kemudian tuntutan seperti ini dikemukakan oleh mereka dalam kehidupan dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdorong oleh kedengkian dan kesombongan, dan dimaksudkan untuk mencemoohkan beliau. Wa idza ra'akal ladzina kafaru iyattakhidunaka illa huzwa ahadzal ladzi yazkuru alihatakum wa huwa bi dzikrir rahmani hum kafirun.
Dan apabila orang-orang kafir itu melihat kamu, mereka hanya membuat kamu menjadi olok-olok. Mereka mengatakan, jadi mereka memperolok-olok Kanjeng Nabi. Mereka mengatakan, apakah ini orang-orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka adalah orang-orang yang ingkar untuk mengingat Allah yang Maha Pemurah. Jadi mereka dengki memang kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Mereka suka mencemoohkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembesar-pembesar Quraisy yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, dalam hati kecilnya mereka mengakui kemuliaan keturunannya dan kebaikan akhlaknya. Sehingga mereka di zaman jahiliyah memberikan julukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Nasab Kanjeng itu terpuji. Nasab Kanjeng Nabi itu terhormat. Ya. Mereka mengakui itu sebenarnya tentang kehebatan nasab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hanya karena dengkilah akhirnya mereka mencemoohkan Kanjeng Nabi, menghinakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu mengakui dengan terus terang kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keturunannya serta keutamaannya untuk dijadikan utusan Allah. Tidak lain yang menghalang-halangi mereka dari keimanan itu, ya. Yang menghalang-halangi mereka dari keimanan itu hanyalah karena kedengkian, kesombongan dan taklid buta saja. Hanya dengki kepada Kanjeng Nabi. Tapi memang dalam hati kecilnya mengakui bahwa yang paling pas, yang paling cocok menjadi rasul dan menerima risalah tersebut adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangkat kerasulan itu adalah semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pangkat kenabian tidak mungkin dicapai dengan jalan usaha atau dengan meningkatkan taraf pendidikan, dan tidak pula mungkin dicapai nasab atau keturunan. Dan hanya diberikan kepada Allah, dan hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang dipilihnya. Hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang dipilihnya, bukan karena nasab, bukan karena keturunan, bukan karena usaha orang tersebut sehingga dia dipilih menjadi nabi atau rasul, tapi memang sudah menjadi kehendak Allah. Bahwasanya sudah menjadi ketentuan Allah, Kanjeng Nabi Muhammad adalah seorang rasul. Kemudian Allah mengancam pembesar-pembesar yang sombong itu bahwa mereka akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang pedih karena perbuatan mereka yang jahat dan tipu muslihat mereka terhadap Nabi Muhammad dan kaum muslimin, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'adzaqahumullahul khizya fil hayatid dunya wal azabul akhirah akbaru law kanu ya'lamun. Ini ada di dalam Az-Zumar ayat 26. Maka Allah merasakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia, dan sesungguhnya azab pada hari akhirat lebih besar seandainya mereka mengetahui. Azab dari Allah ditimpakan kepada umat-umat yang durhaka itu disebabkan dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Sayang sekali bahwa azab itu dipandang oleh sebagian manusia hanya sebagai bencana alam dan tidak menimbulkan kesadaran dalam hati mereka. Pembesar-pembesar yang durhaka itu kemudian
Ada di antara mereka yang mati terbunuh pada waktu perang Badar. Dan ada pula yang mengalami nasib hina dina. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.